Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini di peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus terambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama dengan Yesus. Begitulah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik dari ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus yaitu Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah suatu kejadian yang diakibatkan oleh karena suatu kesalahan. Bukan juga menjadi akibat kekalahan dia atas penderitaan yang dia alami. Bukan juga menjadi akibat dari apa yang dipikirkan, apa yang telah dirancang orang-orang pada saat itu, terlebih mereka yang ingin mencoba membunuh dan membinasakan Yesus pada saat itu. Bukan juga menjadi akibat atas kegagalan Allah dalam mewujudkan rancangannya itu sendiri. Dan banyak orang-orang berasumsi bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus seolah-olah Allah Bapa telah gagal dalam karyanya dan rancangannya. Seolah-olah itu menjadi akibat dari apa yang dirancangkan oleh para tentara Romawi, para orang-orang yang tidak menyukai Yesus pada saat itu. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat perjalanan Yesus, melihat perjalanan sejarah keselamatan kekristenan, kita bisa melihat
bahwa Allah memiliki kasih kepada setiap orang. Allah memiliki kasih. Hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kematian Yesus itu merupakan karya penyelamatan kepada kita atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Au suradang bate Jesusi, mari suangma saluhut akanau disulirakon. Apa yang sudah dinubuatkan di zaman perjanjian lama, atau apa yang diucapkan oleh Yesus ketika bersama-sama dengan para murid-muridnya mengajar, menyembuhkan. Itulah yang menjadi pokok dari keselamatan itu. Ternyata Yesus itu datang untuk mengampuni, untuk menghapuskan kita dari dosa-dosa kita. Sesungguhnya, Abang Inang, kita ini adalah orang-orang yang tidak lepas dari dosa. Akan tetapi, kedatangan Yesus ini membuat suatu pembaharuan di dalam diri kita. Keselamatan itu akan selalu diperuntukkan kepada kita yang mau menerima Dia sebagai juru selamat dan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tadi melihat melalui firman ini, Yesus yang datang untuk menyerahkan nyawanya. Apa yang sudah dinubuatkan itu harus dijalankan. Apa yang sudah dinubuatkan itu harus terjadi. Itu sebabnya kedatangan Yesus itu memberikan kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita tadi melihat bagaimana Yesus tersalib di kayu salib, pertanyaan yang mendasar bagi kita. Apakah engkau menghargai kematian Yesus itu di kayu salib itu? Apakah kita menghargai bagaimana Yesus untuk menebus dosa-dosa kita? Kalau kita menghargai Amanginang, baiklah kita berubah. Baiklah kita bertobat. Baiklah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan mendesain, merubah hidup kita ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah kelalaian. Itu bukanlah akibat dari rasa sakit yang dialami Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Bukan juga sebagai terwujudnya, sempurnanya rancangan manusia yang sedari awal mencoba membunuh Yesus. Tetapi kematiannya adalah bagian dari kebahagiaan orang-orang yang rindu akan Yesus hidup di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita dan mengarahkan kita karena kasihnya, karena cintanya kepada kita orang-orang yang diselamatkan itu, baiklah kita hidup selalu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita ambil menjadi pedoman iman kita, terlebih melihat kematian Yesus Kristus dalam Jumat Agung ini. Yang pertama, ini menjadi tanda, menjadi bukti tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi. Kalau Allah tidak mengasihi kita, kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, Ia memberikan, Ia sendiri yang membebaskan melalui anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian itu menjadi tanda Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus
itu adalah Allah yang di dalam kasih. Maka ini juga harus kita renungkan. Kalau penebusan itu menjadi tanda kasih Kristus bagi kita, maka kita harus tetap menghidupi itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah selalu di dalam penebusan Allah. Kematian itu adalah harga yang harus dibayar oleh Allah untuk menghargai, untuk mengangkat manusia itu kepada kehormatan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Allah melalui Yesus Kristus ingin mengangkat hidup kita kembali lagi, untuk mengembalikan hidup kita yang dulu itu adalah kudus. Yesus memberikan itu di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini dan nanti ketika kita berakhir di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang pemenang. Orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus itu sendiri. Mari kita menerima Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi berani menghadapi tantangan-tantangan. Menjadi pemberi, bukan peminta-minta. Menjadi orang yang solider, bukan orang yang egosentris. Menjadi orang yang mengampuni, bukan menjadi orang pendendam. Itulah yang diinginkan, itulah yang diharapkan, supaya hidup kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Artinya hidup kita mengalami perubahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memperingati ini, satu hal yang ingin Dia tanyakan, baiklah kita mengakui kesalahan kita, baiklah kita mengaku dosa-dosa kita. Sebenarnya Amanginang, bukan Yesus yang tersalib, tetapi dirimu yang harus tersalib, karena hidup kita selalu hidup di dalam dosa. Tidak ada yang tidak melakukan dosa. Semuanya kita berdosa, namun Tuhan inginkan, serahkanlah hidupmu supaya aku memperbaharuimu. Serahkanlah hidupmu supaya aku menyelamatkanmu. Oleh sebab itu, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu akan terwujud. Keselamatan itu akan terwujud kepada kita. Sama seperti yang diterima oleh Kristus, Dia menerima kasih Allah itu sendiri. Kita juga menerima kasih yang daripada Tuhan itu. Yang terakhir yang ingin disampaikan firman ini, sama seperti tabir itu yang terbelah dua, begitu juga kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang dulu itu hidup di dalam dosa, sangat sulit untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah sekarang, ketika kita menerima Yesus, memberikan Yesus kita, memberikan diri kita kepada Yesus, maka tabir itu sudah terbuka, kita sudah bebas meminta pengampunan akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus, kita mau bertobat dan datang kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukan dosa-dosa itu lagi di dalam kehidupan kita. Ololohita majakoni, olohita majaloi, tapalo asma Kristusi, manguru di bagas nguduta, ima napai baru dirim, asa totong marsi hohot di bagasan Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada peringatan hari kematian-Mu yang kami rayakan pada saat ini. Kami mengingat bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu Tuhan untuk keampunan atas kesalahan kami.
Kami memohon kepadamu, ingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam Engkau, dan kami selalu menghargai kematian-Mu di kayu salib sebagai bentuk cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan satu hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu dimuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bernyanyi dari nomor 86 ayat 1 dan ayat 2 dan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus.